Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih, monggo pinyara riyen nggih Bapak Ustaz. Sebelum beliau menyampaikan mau'izatul hasanah, mari kita lantunkan sholawat salam kepada baginda Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ya Nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada beliau Bapak Ustadz Sulaiman Azuki, kesempatan saya haturkan semoga Bapak. Bukit Tia, nggak ada ngapunten. Oke, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasanah on air. Iwami. Sore menjelang buka puasa, semangatnya 45 kelihatan, yang kerudung kuning, merah, hijau, kotak-kotak lagi pada enggak puasa. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina imamul mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Yang mulia kepada beliau-beliau guru-guru kita,
para alim, para masyayikh, para kiai, ibu nyai, ustadz wal ustadzah, pembina, pembimbing. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada beliau jajaran kepengurusan 3 majelis yang Pak insyaallah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Hai Wahyu. Yang semoga senantiasa oleh Allah diberikan kemudahan dalam mengemban tugasnya, diberikan kelancaran, diberikan barokah dalam segala aspek kehidupannya, dan segalanya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang selalu menjadi kebanggaan hati, yang selalu menghiasi rongga-rongga sanubari, berbunga-bunga, berbahagia kepada seluruh jamaah hasidah di sore yang penuh berkah ini, yang sudah memenuhi full aula megahnya kurang lebih 33.700 jamaah. Wah, Allahumma amin. Semoga semuanya oleh Allah di bulan yang mulia, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh dengan barakah, di bulan yang penuh dengan pelipatan gandaan pahala, kita semuanya dan orang-orang tercinta, pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, semua mendapatkan barakah, diteguhkan iman, dikuatkan Islam, ditambah ilmu, ditambah kepahaman, diberikan barokah rizki, barokah keluarga, barokah iman, istiqamah dalam ibadah, dan semoga semuanya ditakdir oleh Allah untuk bisa menyempurnakan Islam bil haji wal umrah wa ziyarati Rasulillah, dan semuanya menghadap Allah suatu saat nanti dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hasidah, saudara-saudariku yang selalu menjadi kebanggaan dunia sampai di surga, yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini menjelang buka puasa ini di hari ke-10 Pak insyaallah, kita akan membahas ngobrol-ngobrol tentang rumah tangga. Kita akan curhat bersama-sama bagaimana sih rumah tangga. Dan kalau kita curhat sama-sama, mungkin setahun ke depan atau 3 tahun ke depan gak akan ada habis-habisnya karena curhatan kita tadi. Ya udah ada, daripada kita curhat-curhatan, kita belajar bareng rumah tangga Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita tentang rumah tangga, di sini semuanya pasti semua sudah berumah tangga. Ustadz, saya masih cewek, saya masih berjaga. Oke, cewek dan berjaga juga merupakan rumah tangga dari ibu dan bapaknya. Maka semua punya rumah tangga. Alhamdulillah. Dah. Sebelumnya, mari kita semuanya untuk mengucap alhamdulillah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan mengucap salawat kepada Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agar apa? Agar perjumpaan sore hari ini mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Baik, saudara-saudariku semuanya, jamaah hasidah yang TOPBGT Cetar Membahana, yang selalu di hati semuanya, saya mau bertanya. Dalam agama Islam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menikah atau berumah tangga itu menjadi separuh agama. An-nikahu nisfuddin.
nikah itu separuhnya agama. Berumah tangga itu separuhnya agama. Ini perlu diketahui nih. Ini perlu dibahas nih, perlu dimengerti ilmunya. Kenapa berumah tangga menjadi separuhnya agama? Terus separuhnya lagi apa Pak Ustadz? Separuhnya lagi ada 5. Apa itu? Mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah seseorang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kewajibannya ada 5. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah zakat, yang ketiga puasa, yang keempat pergi ke Mekah, haji, yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dari kelima kewajiban orang yang sudah bersahadat, ternyata semua yang 5 itu cuman separuh. Yang separuhnya lagi cuman 1. Apa itu? Berumah tangga. Rumah tangga ini menjadi separuh besar dari agama Islam. Dan yang separuhnya masih dibagi 5. Maka dari itu, Sayyidina Ali karamallahu wajhaha, beliau berkata, menikah itu, berumah tangga itu adalah ibadah yang terpanjang dan ibadah yang paling berat di muka bumi. Ustaz, nyapa Sayyidina Ali kok ngomong ngoten? Kok ngendika ngoten niku teng napa Sayyidina Ali? Ayolah dirasakne bareng-bareng. Ayo jamaah hasidah dulur-dulurku, sing wadon sing lanang, sing wis tau berumah tangga dirasakne. Apa ngendikane Sayyidina Ali iku mesti bener? Apa bener coba dirasakne bareng-bareng? Menikah adalah ibadah terpanjang dan terberat dalam syariat agama Islam. Aku ambil teko ambil jamaah iwamid sing pertama. Soalnya jamaah iwamid itu biasanya resek-resek kita tekoni pertama. Sholat duhur jamaah iwamid. Jenengan lek sholat duhur itu pirang menit jamaah iwamid? Ayo pirang menit? 10 menit. 10 menit. Ngomong 3 menit. Karena sing ngomong 5 menit, sing ngomong seperempat jam mesti ngapusi. Gak enak sholat duhur. Lihat kondisi, Pak. Tetapi tetap satu situasi. Ya wes lah. Jamaah pamit memang top pokoknya. Sholat duhur sampai seberapa jam. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya tanya pada jamaah Hasanah on air. Jamaah Hasanah, saya mau tanya. Orang itu kalau melaksanakan puasa Ramadan berapa hari sih? Berapa hari? 1 bulan. 1 bulan, Pak. Kan dipotong masa Hasanah. Jamaah Hasanah dongaren kok pinter 1 bulan. Buktine iku 10 dino rong enek sing poso iku sing kudune kuning. 10 dino gak poso. 1 bulan dipotong masahen. Dipotong masahen. Lan iki jamaah Darus Safaah iki pinter iki jamaah Darus Safaah. Lo tak tekon. Amin. Wong Islam niku lek nglakoni ya. Lek nglakoni apa jenenge ibadah haji utawa ibadah umroh iku rata-rata pirang dino sih. Rata-rata pirang dino jamaah Darus Safaah. Wong haji Sampai umroh itu pirang dino. sebulan Riba. setelah apa sebulan Paling seminggu suwe ya sebulan ya. Sebulan seminggu paling suwe ada. 15 dino. Tapi kalau dari Mekah utawa langsung 1 minggu be dari tanggal 7 be. 1 minggu. Pokoknya Darus Safaah yang dia pinter tenanan. Pinter sampai pinter buk lah, kleru pun salah. Sekarang saya tak tanya pada semuanya. Apakah benar
Sayyidina Ali berkata bahwa menikah itu adalah ibadah yang terpanjang dan terberat pada syariat Islam. Saya tanya pada semuanya yang pernah menikah, yang pernah berumah tangga, saya mau tanya. Tapi kalau Menikah itu berapa lama? berat sangat, Abah. Menikah itu berapa lama? Coba, ada yang mau jawab? Menikah itu berapa lama? Selamanya. Lama Menikah rumah tangga itu selamanya. Sampai akhir hayat. Makanya Islam yang separuh adalah berumah tangga. Rumah tangga inilah yang paling berat dalam agama Islam. Kalau sholat mah gampang, wudu gampang, 5 menit juga langsung bisa praktek wudu. Sholat mah gampang, belajar sholat setengah hari udah bisa. Puasa Ramadan mah gampang, 1 bulan selesai. Bayar zakat mah gampang, tinggal hitung aja punya uang berapa. 80 gram, berapa sih? Paling ya gitu-gitu aja. Ibadah haji mah gampang, 1 minggu selesai, 2 minggu selesai, 1 bulan selesai. Tapi menikah, Masya Allah. Tapi berumah tangga, Masya Allah. Semakin orang berumah tangga, maka semakin lama ujian akan semakin berat. Semakin berumah tangga, semakin lama, bukan semakin ringan, justru malah semakin berat. Maka butuh yang namanya kesabaran. Buah dari sabar berumah tangga inilah yang nantinya akan menjadi pahala terbesar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sampai matinya masih berumah tangga, maka akan mendapatkan derajat yang paling mulia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berumah tangga ini tidak main-main. Banyak orang ketika masih perjaka, ketika masih cewek, pinginnya punya istri, pinginnya punya suami. Emang punya istri, punya suami itu mudah? Nggak mudah. Carinya aja udah nggak mudah. Kalau cari cewek, cari gebetan mah gampang. Di jalan-jalan, di pinggir jalan, murah semua harganya. Bahkan ada yang gratis, bahkan ada yang diobral-obral, nggak ada yang laku. Tapi kalau cari pasangan hidup untuk berumah tangga, nggak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena akan mendapatkan pahala yang terbesar, separuh dari syariat agamanya Allah. Maka dari itu setan nggak mau kalau anak Adam ini melakukan pernikahan. Setan maunya anak Adam itu berzina. Setan maunya anak Adam tidak mendapatkan balasan terindah di akhirat. Setan maunya anak Adam itu hidupnya sengsara karena tidak mendapatkan separuh dari syariat agamanya Allah. Makanya kalau ada perjaka umurnya 30, gajian per bulan udah 10 juta, tanah udah punya, toko udah punya, tabungan ada, nggak mau nikah. Jangan-jangan tuh di hatinya ada setan. Kayaknya ada yang tersungging. Cereng nemu apa? Nah itu, mana orangnya tuh? Kayak ada suara tadi. Ada orang cewek, cantik udah, sehat udah, sholat ngerti udah. Kok dipersunting laki-laki yang soleh nggak mau? Ah, jangan-jangan kena setan. Setan itu paling nggak demen kalau orang berumah tangga. Paling nggak demen. Kenapa? Karena nanti Islamnya akan sempurna. Tiap hari kita belajar syahadat, tiap hari kita melakukan sholat, tiap hari kita bayar zakat. Bukan tiap hari ya, tiap selesai. Tiap Ramadan kita puasa. Kalau mampu kita berangkat haji. Tiap hari kita amar ma'ruf nahi mungkar, bertolabul ilmi dan sebagainya. Tapi semua yang kita lakukan tiap hari ini cuma memenuhi separuh dari syariat agamanya Allah.
Jarine wong Tulungagung ibadah sampai benjut, wong kok gak duwe keluarga, ibadahe mek oleh siji. Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh rakaatani min mutaahil khairun min sab'ina rakaatan min ghairi mutaahil. 2 rakaatnya orang yang berkeluarga itu lebih bagus daripada 70 rakaatnya orang yang tidak berkeluarga. Kenapa? Karena separuh syariatnya Allah ada dalam berkeluarga. Makanya tidak mudah berkeluarga ini. Ketika masih kenal pertama, melihat yang cewek, melihat yang cowok kayak orang paling tampan di dunia. Yang cowok melihat yang cewek, paling cantik di muka bumi. Tapi ketika udah akad nikah, deng! Orang yang tercantik dan tertampan, yang cantik dari paling jelek, yang tertampan dari paling buruk. Berubah semuanya. Loh beneran. Enggak Pak Ustadz, istri saya tetap cantik. Enggak Pak Ustadz, suami saya tetap ganteng. Itu mah kalau 1 bulan. Istri cantik itu kalau 1 bulan. Suami ganteng itu kalau 1 bulan. Makanya setelah pernikahan namanya bulan madu. Bulan yang serasa seperti madu. Manis semuanya. Yang masih pengantin baru, kentut aja masih malu-malu. Sing kudunge kuning kok guyang-guyu kaya kulino. Kalau masih pengantin baru, kentut aja masih malu. Malu bener nggak? Mana orangnya ini? Datang nggak yang kudunge kuning? Betul, Abah. Coba kalau pengantinnya udah 2 tahun. Suami datang disambut dengan kentut dot, tidur dengan kentut dot. Ya gitulah berkeluarga. Makanya berkeluarga ini kalau tidak didasari dengan iman, tidak didasari dengan kesabaran, tidak didasari dengan sebuah kesetiaan, tidak didasari dengan sebuah yang saling menghargai, maka pasti berumah tangga tidak akan lama. Pasti separuh agamanya akan runtuh dan separuh agamanya akan hancur. Tinggal separuh. Coba bayangkan, kalau Anda berjalan separuh gitu gimana rasanya? Kayak orang stroke gitu. Gimana? Normal enggak? Enggak normal. Wahai para janda, kalau engkau masih pantas untuk berumah tanggalah. Wahai para duda, kalau engkau masih pantas berumah tanggalah. Jangan biarkan hidupmu sendiri yang justru akan menambah kemaksiatan, yang justru akan menambah tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya kan janda, saya punya anak, saya tak fokus besarin anak. Oke, kalau memang fokus besarin anak, memperjuangkan anak, kalau engkau memang mampu untuk menjaga diri, maka tidak apa-apa. Boleh-boleh saja Pak Ustadz, boleh. Karena seorang janda untuk menikah itu harus ditanya. Kalau menikahnya justru mengakibatkan sebuah keburukan ibadah, maka menjaga anak lebih utama daripada menikah. Tapi kalau menjanda justru mengakibatkan lebih buruk kehidupannya daripada bersuami, maka menjanda justru menjadikan dirinya hina. Wahai para duda, jangan terus menduda, menikahlah. Seorang laki-laki punya harga kalau dia punya istri. Sama seorang istri seorang wanita punya harga kalau dia punya suami. Bukan masalah suaminya jelek, bukan masalah istrinya nggak cantik, tapi harga diri, bukan masalah cantik dan jelek.
Wong lanang iku lek gak duwe bojo, wis tok kiai ritek, sugih ritek gak duwe bojo. Dadi guyone pitik. Lontang, lantung gak jelas uripe. Nyambut gawe sing digolekne ya sapa? Lokam, laku gak kena. Numpak motor ngalor, paring tuku pecel. Ngidul paling golek es teh ki ngedem atine sing goblok. Begitu juga seorang wanita. Kalau hidupmu sampai tua tidak punya keluarga, engkau tidak akan diangkat derajat, wahai para wanita. Jadilah ibu, wahai para wanita. Ibu dari anak-anak, dari hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wanita memang derajatnya masih rendah ketika belum berkeluarga. Tapi ketika sudah berkeluarga dan dikaruniai buah hati, yaitu anak, al-waladu samradul qalbi, anak adalah buah hati, maka engkau akan menjadi manusia 3 kali lipat mulianya dari laki-laki. Beneran, bahkan ridhonya Allah diletakkan di bawah telapak kakimu, wahai para wanita, jika engkau mau berkeluar. Tapi ngomong-ngomong masalah keluarga jamaah hasidah semuanya, tidak semudah yang diomongkan. Membina keluarga tidak semudah yang ditulis di dalam WA. Membina keluarga tidak semanis yang digambarkan pada sebuah cerita-cerita film-film di YouTube. Membina keluarga tidak sebahagia cerita-cerita dongeng-dongeng yang disajakkan oleh para sandiwara. Membina keluarga perlu ilmu, membina keluarga perlu iman, membina keluarga perlu kesabaran, membina keluarga perlu yang namanya tulus kasih sayang. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dari tanda-tanda kebesarannya Allah diciptakanlah pasangan dari jenismu. Kalau manusia pasangannya ya manusia, makanya manusia nggak boleh nikahin kambing. Ustadz, saya nggak mau nikah sama manusia, saya mau nikahnya sama kambing, kayaknya lebih mudah tuh diatur. Nggak boleh. Min anfusikum, dari jenis kamu. Jin nikahnya sama jin, makanya nggak boleh manusia nikah sama jin. Buat apa nikah itu? Diciptakan itu buat apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Supaya hatimu bisa jadi tenang. Wes tok enek wong sing omong, Pak Ustad, aku luwih tenang menjomblo ngene iki. Ngapusi, gak enek wong jomblo tenang iku gak enek. Sing enek golek ketenangan akhirnya bingung uripe sak karepe dhewe. Wah, Pak Ustad iki jan marakne loro ati kok ngomong-ngomong nih. Memang bener. Duh. Emangnya kenapa? Saya pernah menjomblo dulu. Emang jomblo enak? Gak enak. Mana ada orang jomblo hatinya tenang. Kita sing kudunge kuning. Bener Pak Ustad. Bener. Memang ya bener. Wes tok. Wong jomblo iku gak bakalan tenang. Wong sing ngendika lho Allah, litaskunu ilaiha, supaya kamu itu bisa tenang, bisa ayem dengannya, itu bisa tenang. Kalau berumah tangga, kalau berpasangan itu karena ayatnya Allah, karena untuk membina keimanan, karena untuk membina keislaman, karena untuk membina syariatnya Allah, pasti yang ada ketenangan. Tapi kalau menikah hanya sekedar nafsu, menikah hanya untuk nguber dunia, maka bukan ketenangan yang didapat, pasti malah petaka yang akan didapat. Makanya mulai sakniki sing niate biyen nikah urung bener, ayo diniati sing bener. Diniati wae sing bener. Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Biyen aku nikah karo kami krono ayune tok. Saiki ayune wis gak enek. Istighfari. Biyen aku rabi ambek kae krono gantenge tok, saiki gantenge ya wis enek.
Dah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, maka dijadikan dari kalian itu oleh Allah akan diberikan mawaddah. Apa itu mawaddah? Saling mengasihi, saling menghargai, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Itu mawaddah. Jadi berumah tangga itu nggak butuh cinta, tapi berumah tangga itu butuh yang namanya kasih sayang, bukan cinta. Kalau berumah tangga itu butuhnya cinta, makan itu cinta. Cari ini film-film itu, makan itu cinta. Berkeluarga itu nggak butuh cinta, tapi yang dibutuhkan adalah mawaddah warahmah. Bukan mahabbah. Kalau cinta mah di luar sana banyak. Ambruk, saumbruk, menerima golek cinta. Cinta itu bahasa Arabnya mahabbah. Hub. Jadi kalau ada orang ngomong aku mencintaimu, berarti kuwi gak pengen berumah tangga. Ngapusi. Tapi yang dibutuhkan di rumah tangga bukan cinta, tapi mawaddah warahmah. Saling menghargai, saling mengasihi, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Wes tolah. Jenengan kok membina keluarga sing digoleki cinta tidak akan bertahan lama. Jenengan kok berumah tangga sing digoleki kok romantis, maka tidak akan bertahan lama. Berumah tangga ki gak enek ceritane kok awan bengi romantis iki gak enek. Tujuh maroh temut, tujuh maroh. Berumah tangga sing digoleki kok kalimat-kalimat yang terus membahagiakan hati gak enek. Karena berumah tangga itu sangune mawaddah. Mawaddah itu duduk mahabbah. Lek mahabbah itu cinta. Sing enek mi wong nggone cewekan. Wong lek isik cewekan, isik pacaran itu mahabbah. Sing enek mi apik tok. Arepo cowoke ireng geduleng lamongne ya ireng manis. Ya ngono. Ceweke irunge pesek lek ngomongne ya pesek-pesek tapi cantik. Ceweke lemu lek ngomongne seger, ceweke kuru lek ngomongne langsing. Kan isih pacaran. Kenapa? Karena membawa mahabbah, membawa cinta dari nafsu. Tapi lek wis keluarga, tapi kalau sudah berkeluarga, mahabbah sudah tidak dibutuhkan. Tapi lanjut seatasnya namanya mawaddah. Mawaddah itu wis gak nyawang ayu opo elek. Saya tuh sering ngomong sama istri saya. Sering. Kalau pas lagi malam-malam berdua, anak-anak udah tidur. Lungguh neng ngarep omah ngono wong loro, dengop. Kelingan biyen. Zaman gak duwe duit ngono ya. Kelingan ape poso-poso arep bojo lagi gak kuat. Kelingan zaman sik omahe gedhe, wong loro ngono terus ditagih hutang ora kuat bayar. Langsung waduh karo bojo. Kelingan anake sik cilik terus yo nangis jaluk jajan gak kuat tuku. Alhamdulillah. Cerita nih urip sahdu malah enek promosi. Iklan apa? Saya tuh sering sama istri saya itu sering dongkrong berdua malam-malam sambil ngeteh, sambil ngopi itu sering ngobrolin. Jadi hal-hal yang bukan cinta yang dibutuhkan berumah tangga, tapi kasih sayang. Saya sering ngomong gini sama istri saya, sampean ki saiki ya wis ndak ayu. Tak sawang-sawang biyen iki ora patek ayu asline. Lah ora patek ayu sampean kok milih aku, Mas. Lah ya kuwi.
meskipun sampean gak rapate ayu, tapi aku milih sampean. Bukan cantik yang saya cari, tapi wanita yang mau mendampingi dunia sampai di surga nanti. Ngono. Lek trimo golek ayu ku lho, wong ayu ki pirang dino. Lek trimo golek ganteng, wong ganteng iku ya pirang dino. Lek golek ayu pinggir dalan pirang-pirang. Pemenel aku numpak mobil, duwite pas gajian akeh. Walah golek wong ayu 5 sedina ya oleh. Sing ayu ya ngono, sing wedok trimo golek wong bagus. Lah bocah ganteng-ganteng pinggir dalan pirang-pirang. Tapi berumah tangga tidak dengan cinta, tapi dengan mawaddah. Coba lek kelingan bojo kula niku. Tidak semua wanita bisa menemani saya. Tidak semua pria bisa menemani seorang wanita. Ya lek pas duit kabeh wong iso, lek pas ganteng kabeh wong arep, lek pas sehat kabeh wong demen. Tapi berumah tangga tidak seperti itu. Namanya berumah tangga, sekaya apapun seseorang pasti akan mengalami yang namanya jatuh miskin. Seganteng apapun seseorang pasti akan tua dan jelek. Secantik apapun seseorang pasti akan mengalami sebuah penuaan. Dan sesehat apapun manusia pasti akan mengalami yang namanya sakit. Maka itulah rumah tangga. Tidak cukup dengan cinta. Kalau cinta, siapa yang cinta dengan kejelekan? Ada nggak orang yang cinta sama hal yang jelek? Pasti nggak waras dia. Adakah orang yang cinta sama penyakit? Pasti dia nggak sehat. Pasti otaknya itu berubah. Adakah orang yang cinta sama miskin? Saya tak tanya sama jamaah hasidah semuanya. Ada yang cinta sama miskin? Ada? Nggak ada. Ada yang cinta sama jelek? Yang cinta sama jelek ada nggak? Ada yang cinta sama penyakit? Yang cinta sama penyakit ada nggak? Enak apa gak sih demen sak lorong? Makanya berumah tangga, kalau Anda berumah tangga bertendensi berpijak, berpegang pada sebuah cinta, makan itu cinta. Gantengnya hilang, pasanganmu akan hilang. Cantikmu hilang, suamimu pun akan hilang. Hartamu habis, pasanganmu akan terkikis. Dan ketika sehatmu sudah tidak ada, maka pasanganmu juga akan tiada. Tapi kalau ketika berumah tangga yang dibawa adalah mawaddah, sebuah kasih sayang, maka akan bahagia abadi selamanya. Ketika pasangannya jatuh dalam ekonomi, dia teringat ketika masa-masa di awal. Yo, piye-piye yo bojoku, lek usaha yo demi aku, ngingu wedhus yo lek gede didol yo dipangan bareng. Lunga gak kasil yo lunga yo demi aku, lek oleh sing ditukokne paling yo aku. Lah kelingan ngoten niku gak mentolo. Maka mawaddah itu jarine wong Jawa gak mentolo. Gak mentolo ikulah yang dibutuhkan dalam berumah tangga, bukan cinta. Aku itu, Pak Ustadz, sama ndak mampu toh menikah 2, 3, 4. Jujur saja, hari ini saya menikah 4 mampu, tapi aku gak mentolo ambil bojoku. Bojoku itu sing dampingi aku, awan bengi ya Allah, gak duwe duit didampingi, loro dibaturi, kesel diemek-emek, gak mentolo. Bukan saya ndak mampu, tapi gak mentolo. Lu temen. Maka kalau sifat mawaddah, sifat gak mentolo ini kita tanamkan di hati kita, maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Kerja awan bengi, bukan karena cinta, tapi gak mentolo ambek anak, ambek bojo. Kasihan turu, lek bengi ketrocohan. Kademen digawekne omah. Kenapa? Karena gak mentolo. Arepe buka, yo urung enek panganan, kerja banting tulang. Demi sapa? Ya demi anak karo demi
bojo krana gak mentolo. Direwangi teko Taiwan, iku yo krana gak mentolo ambek anak gak mentolo nyawang sing lanang. Wis berangkat-berangkut ngalor ngidul kerja ngene gak suke-suke gak mentolo. Direwangi ning Taiwan buruh. Iku krana mawaddah. Maka kalau sifat mawaddah ini terus Anda bangun, mawaddah dan rahmat ini terus Anda bangun, gak mentolok, saling mengasihi, saling menyayangi terus Anda bangun, maka kebahagiaan sejati akan Anda bangun. Tapi lek nikah panduane mek cinta, lah aku gak cinta meneh ambek kowe. Kabeh wong yo ngono. Sopo sing cinta wis ayune lho ilang dicintai apane. Gantengnya ya wis ilang sing dicintai apane. Bukan cinta, tapi gak mentolo. Mbak, dalem enek wong wedok. Wayu sugih. Gajiane per bulan 20 juta. Dan sing lanang iku kerja dadi bakul bakso. Gajiane sebulan paling 5.000. Lah sing wedok 20 juta. Ditakoni ambek kanca. Pegaten bojo. Piye le nyauri Mbak? Alah, Mbak, gak mentolo aku ambek bojoku mesak. Piye-piye ngono ya bojoku. Biyen yo bareng-bareng babat bareng. Aku koyo ngene iki biyen yo diijini bojoku, lamun gak diijini bojoku aku yo gak iso koyo ngene iki. Aku gak mentolo, Mbak. Sakjane yo iso golek Joko yo penak, golek Joko 5 yo ketekan. Ini bukan masalah saya cinta atau enggak. Aku ki gak mentolo ambek bojoku. Sakne. Aku ngene-ngene yo tresno gitu. Krono gak mentolo. Iki sing kudunge kuning kok maling brebes kelingan bojone iki nyapo. Yo ngono iku jenenge mawaddah warahmah. Sing rondo direwangi nebrang-nebrang teko dalan, teko ngendi, teko Jawa, teko Papua, teko Taiwan, teko Amerika, iku yo krono-krono gak mentolo, ora krono cinta. Gak mentolo nyawang anake cilik-cilik, bojone mati. Besok anake gede piye sapa sing ngragati krono gak mentolo. Mawaddah itulah yang menjadikan seseorang bahagia. Zaman mentolo ah. Mentolo tak karo pasangan sampean. Giliran duit-duit titik ae. Giliran duit bayaran 100 juta, rumangsane wis sugih 100 juta. Giliran gajian sesasi 10 juta wis kemlinti, rumangsane sugih 10 juta. Itu kok nek mobil iku lho gak apik. Digawe omah iku lho. Saiki apik 10 tahun wis paling elek dhewe. Mentolo sampean. Nah, makanya saudara-saudariku jamaah hasidah, bawalah mawaddah warahmah. Kalau mawaddah warahmah ini engkau bawa, wa ja'alna bainakum mawaddatan warahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, bahwa semua itu akan menjadi ayat kekuasaan Allah yang menambah imannya bagi orang-orang yang mau berpikir. Ayo dipikir meneh, dipertimbangkan. Saman mentolo kan, saman mentolo ninggalne anak, mentolo ninggalne bojo, mentolo ninggalne istrine sampean, sing tiap hari ngekekne wedang masak, gak tahu lho wong itu njaluk bayar iku lek masak. Ya Allah ya Rabb, kula niku lek nyawang bojo kula niku ya Allah kudu nangis. Kok enek ya wong didadekne kaya ngono iki. Sesuk masak umbah-umbah rawat bocah ya Allah, kan omah dikekne disaponi, diresiki. Gak umpama aku bayar kabeh ngono sedina bayarane piro bojoku iki. Sing wedok ya ngono. Sing wedok iku ya Allah, wong wedok iku lek nyawang wong lanang kudu syukur. Wis orang gedekne, orang nglairne, orang rawat moro-moro gede teko, orang gedekne, orang ngurusi. Masa oleh bayar sing tingehi ya sing wedok. Kerja
Ojo mati-matian tigekne omah ya sing wedok dudu wong tuane sing diperingi. Padahal ndak gedekne belas. Makanya berumah tangga ini menjadi ibadah yang paling panjang dan ibadah yang paling berat pada syariat Islam. Karena menikah dan berumah tangga adalah separuh dari agamanya Allah. Maka dari itu, saudara-saudariku semuanya, jamaah hasidah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, ayolah bangun mawaddah warahmah, bangunlah rasa gak tegaan, ora mentolong, bangun kasih sayang. Jangan cuma cinta yang engkau kedepankan. Karena cinta, tidak ada manusia yang mencintai keburukan, tidak ada manusia yang mencintai rasa sakit, tidak ada manusia yang mencintai kemiskinan. Tapi kalau dengan mawaddah warahmah, dengan rasa yang gak mentolong, gak tega, gak apa namanya, pokoknya gak mentolong, aku gak mentolong ambek bojoku, aku gak mentolong, piye-piye ngono ya bojoku, piye-piye iki ya anakku, piye-piye kaya wong tuaku, aku gak mentolong. Nah, rasa itulah yang menjadikan kita hidup bahagia dunia sampai di surga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jamaah hasidah dari kajian sore di bulan Ramadan ini. Semoga sedikit ilmu tentang mawaddah warahmah ini bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Niki ngapunten tapi sedap malih niku. Napa mriki maghrib. Sudah mau adzan? Kalau gitu kita doa sama-sama jamaah, semoga kita semuanya, keluarga kita, rumah tangga kita, walaupun mungkin ada yang pisah, ada yang ini, itu semua adalah takdir dari Allah. Yang belum, kita bangun rumah tangga kita dengan baik. Yang sudah, kita rawat anak-anak kita, orang tua kita. Kalau yang masih pantas untuk menikah, menikahlah wahai para duda. Kalau engkau masih pantas untuk menikah, menikahlah wahai para janda. Jangan hidup sendiri. Tapi kalau memang lebih baik hidup sendiri, kalau memang lebih baik hidup sendiri, beribadah sendiri itu lebih baik, maka tidak masalah. Tapi ingat, setan selalu akan mengganggu orang-orang anak Adam yang tidak mau menikah atau berumah tangga. Baik, kita doa sama-sama, semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyika nabiyur rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaghfira dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa bapak kami, dosa ibu kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa pasangan kami ya Allah, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, jaga selalu titipkan orang-orang kepadamu ya Allah. Aku titipkan buah hatiku kepadamu ya Allah, aku titipkan pasanganku kepadamu ya Allah. Jaga dari segala kemaksiatan, jaga dari segala penyakit, jaga dari segala keburukan ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau anugerahkan pada kami ya Allah. Berkahilah ilmu kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah ekonomi kami, berkahilah kumpulan kami, berkahilah hasidah ini ya Allah, fitini wa dunya wa akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja, selamat berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa taqwallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih saya sampaikan kepada beliau Bapak Ustadz Sulaiman Azuti yang telah meluangkan waktu untuk memberikan tausiah, nasihat, dan bimbingan dalam majelis ilmu sore hari ini. Semoga kita mampu mengambil intisari dari hikmah dari penyampaian beliau tadi, menjadikan penyampaian beliau tadi sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat, sehingga kedepannya kita dapat meniti jalan kehidupan yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak sampun mandap ya. Bapak sampun mandap. Dan dengan berakhirnya doa tadi, sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian acara di sore hari ini, saya Solihaton yang bertugas sebagai pembawa acara tentunya masih banyak tutur sapa dan kata yang kurang berkenan. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf lahir dan batin, Sami-sami Bu, sami sabandiripun, matur nuwun. Terima kasih dan mari kita sempurnakan acara ini dengan doa akhir majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali sayyidina Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi.